Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik semua? Amen. Kak Ferdinand? Iya. Apa kabarnya? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Amen. Ya. Kita percaya adik-adik di rumah dalam keadaan yang luar biasa, Amin. sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau telah begitu baik, menyertai, melindungi sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebentar. Jika kami akan memulai ibadah kami, sekolah minggu lewat ibadah online, tetapi Tuhan kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Urapan-Mu ada pada setiap kami. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami sekolah minggu pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yuk beri kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan puji yang pertama Kak. Yes. Siap. Yuk, tepuk tangan semua yuk. Yang semangat ya adik-adik. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Amin. Yes, yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes, yes, yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Amin. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Yes, yes, yes. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Sama-sama katakan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Haleluya. Haleluya. Semuanya bersorak
dahsyat ya. Amin. Dia Betul, bagi Kak. kita adalah perlindungan kita, Yes. keselamatan kita, Amin. benteng perlindungan kita. Ya. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya, yuk semangat ya. Ah, Bagi kita, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Oh, oh. Allah bagi kita, janjinya untuk kita, janjinya untuk kita. Dia perlindungan kita, Selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari Bapa. sekali lagi ya, semuanya dengan semangat memuji Tuhan. Allah bagi kita, Allah bagi kita. Siapakah lawan kita? ya Allah bagi kita, Allah bagi kita. semua janjinya, Janjinya untuk kita, Dia selalu melindungi, selalu melindungi, menyediakan, membebaskan, mengasihi dan membuat kita menang. Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus, dan kita lebih dari pemenang. dan kita lebih dari pemenang. Dan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, haleluya. Dan kita lebih, kita lebih, kita lebih, kita lebih, dan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa dikatakan Kak Sony? Kita lebih dari Pemenang. Tapi kita harus hati-hati adik-adik. Karena apa? Ya. Kita bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan roh-roh jahat di Penguasa-penguasa di udara, Oleh ya. sebab itu kita nyanyikan pujian ini sambil kita terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Amin. 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 Yuk tepuk tangan semua yuk. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya, sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh, oh. Peperangan kita Bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Sebab peperangan kita Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Mari semuanya kenakan senjata. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bersama-sama, Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenangan. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. amin. Adik-adik, saat ini adik-adik ya, mungkin lagi di rumah mulai diganggu ya. Weh, kamu gak usah ikut live streaming sekolah minggu, gak usah, kamu tidur aja, mainan handphone ya. Mari kita katakan apa? Kenakanlah semuanya Senjata Allah supaya kamu dapat bertahan
bersama-sama. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Haleluya. Mungkin adik-adik di sekolah ya, mulai digodok oleh setan. Kamu gak usah belajar, buka aja Zoom-nya, dimatikan tapi kameranya, terus tidur-tidur gitu ya. Mari adik-adik katakan, sebab itu harus apa? Kenakanlah senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bersama-sama. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sekali lagi. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Kibarkan panji kemenanganmu. Bersama-sama kibarkan panji kemenanganmu. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Ya. Kang, Ya. sebenarnya kita masih semangat dan kita percaya adik-adik juga masih semangat Kak, Amin. memuji Tuhan. Ya. Tetapi sayang enggak, Waktunya waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Amin. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita ya, untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ya. Ayo kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang luar biasa. Diam di dalam hadirat Tuhan, biar itu menjadi satu kerinduan kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang Engkau Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
kudus-Mu sekarang. Sama-sama katakan ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Satunya yang ku andalkan, yes Tuhan, Engkaulah andalan kami Tuhan. Oh, yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Dengan segenap hati katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau yang memberkati, Kau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkaulah satu-satunya dalam kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Oh, kami meraih kemenangan bersama Engkau Tuhan. Kaulah penolong kami. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami bisa menghitung segala kebaikan Tuhan, Tuhan, semua tidak pernah terukur Tuhan. Semua tidak pernah Tuhan bisa terbilang jumlahnya Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kembali kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan, biarlah kami mau buka
pikiran kami, hati kami untuk firman-Mu yang hidup ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang mengubahkan setiap kami, firman-Mu yang menyembuhkan setiap Amin. kami, dan firman-Mu yang sudah menolong setiap masalah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tante berdoa adik-adik dalam kondisi baik karena ada pertolongan dan penyertaan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum lanjut ke materi firman Tuhan minggu ini, yuk kita review sebentar. Ada yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Ya, perfect way and heart. Ya, minggu lalu satu tokoh Alkitab yang dijadikan contoh adalah Daud, Raja Daud. Ya, dikatakan di Kisah 13 ayat 22 dikatakan Raja Daud ini, Allah mengatakan Raja Daud ini adalah orang yang berkenan bagi Allah. Ya, yang mengatakan Tuhan sendiri loh, luar biasa. Apa sih kuncinya Daud bisa begitu memperkenan Tuhan? Kuncinya sudah ditulis sama Raja Daud di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di ayat 2 dikatakan hobinya Raja Daud itu adik-adik merenung-renungkan firman Tuhan baik siang dan malam. Nah, itu yang menjadi kunci sukses Raja Daud. Ya, nah jadi mungkin adik-adik kesulitan kalau adik-adik sendirian. Adik-adik mungkin bingung waktu baca Alkitab dan lain sebagainya. Adik-adik bisa minta tolong mama papa. Atau kalau mungkin mama papa nggak bisa, kalau waktu ada sekolah minggu kid, jangan ketinggalan, ikut ya. Di situ nanti adik-adik bisa sama-sama berdiskusi dengan om dan tantenya. Walaupun secara online kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah bersama-sama. Dan mungkin buat adik-adik yang lagi sedih, lagi butuh pertolongan, adik-adik bisa klik link di bawah ini. Apa saja, mungkin tentang sekolahnya, tentang firman Tuhan yang adik-adik nggak ngerti, atau tentang orang tua. Adik-adik bisa tulis permohonan bantu doa di link description di bawah ini. Nanti ada orang-orang yang akan mendoakan kebutuhan adik-adik. Tidak akan di-share namanya kok, tapi nanti kita semua yang akan mendoakan buat adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke firman Tuhan minggu ini. Siapkan hati yang baik, duduk yang baik, pasang telinga ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Tante yakin anak-anak sehat-sehat. Kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Yuk kita sekarang mau ibadah walaupun melalui live streaming. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kita sering mendengar anak-anak satu istilah, yaitu lidah itu tidak bertulang. Apa artinya? Artinya yaitu orang itu suka berjanji tetapi tidak menepati. Karena apa? Banyak sebabnya ya. Jadi kita perhatikan supaya kita tidak menjadi orang yang mudah berjanji tetapi tidak menepati. Itu bisa mengecewakan orang, bisa menyakiti ya. Janji tinggal janji. Ngobrol atau mengubar janji tetapi tidak ditepati. Jangan kecewa, jangan marah terhadap orang-orang yang seperti ini karena memang manusia itu terbatas. Bisa juga karena memang dia suka bohong atau suka mengobrol janji. Tetapi ada satu oknum, satu pribadi yang setiap janji, setiap apa yang dikatakan, setiap yang difirmankan itu pasti jadi, pasti dilakukan, pasti digenapi, pasti terjadi. Siapa anak-anak? Nah, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Tema pagi ini yaitu share bidan atau apa yang difirmankannya pasti terjadi. Kita baca dalam Yesaya 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang difirmankan akan terjadi. Apa yang difirmankan akan terjadi.
Demikianlah firman Tuhan. Kenapa? Setiap firman Allah, setiap janji Allah, setiap apa yang dikatakan Allah itu pasti terjadi. Shall be done, artinya dikerjakan, dilakukan, digenapi, ditepati. Karena Allah itu Maha Kuasa. Sekarang jadi pertanyaan, apa itu firman Tuhan? Apa itu firman Tuhan? Yaitu firman Tuhan itu ialah semua pernyataan Allah, semua pernyataan dirinya sendiri, yaitu Allah, baik dalam perkataan, baik dalam tindakan, ataupun dalam perbuatan. Kita baca ayatnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu semua tindakan Allah, perkataan, firman-Nya, janjinya, apa yang diucapkan Allah, tindakannya, perbuatannya, itu semuanya menyatakan pernyataan Allah sendiri. Dan firman Allah itu berkuasa. Kita baca dalam Yesaya 55 ayat 1 dikatakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Allah itu berkuasa. Setiap firman yang diucapkan, dikatakan oleh Allah tidak pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, tapi Dia akan mengerjakannya dan selalu berhasil. Firman Tuhan itu berkuasa, sebab itu pasti terjadi. Firman Allah itu tidak pernah dibatalkan. Firman Allah itu tidak pernah kadaluarsa. Firman Allah itu tidak pernah dinyatakan tidak berlaku. Tapi firman Allah itu pasti terjadi. Dan firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Itu tertulis dalam Yesaya 40 ayat 8 dan tertulis juga dalam Mazmur 119 ayat 89. Kekal selama-lamanya. Ada untuk selama-lamanya. Kita melihat contoh kekuasaan Allah dalam berfirman. Dalam Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, Tuhan menjadikan semua alam semesta ini tanpa memerlukan bahan. Kita bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 3. Karena iman itu mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadilah terang, jadilah malam, jadilah cakrawala. Semuanya langsung tring, tring, tring terjadi. Tidak ada dibutuhkan apa tali, dibutuhkan bahan, tidak ada. Tumbuhlah semua jenis pohon, tiba-tiba bermunculan. Semuanya jadi. Biarlah di air ada yang mengeriap, dan itu terjadi. Banyak jenisnya ikan, banyak sekali. Betapa Allah itu Maha Kuasa. Kita juga akan lihat ketika Musa disuruh membelah laut kosong. Allah hanya berfirman, tongkatmu arahkan ke laut, maka laut itu akan terpisah dan ada jalan kekeringan di tengahnya. Kita melihat betapa kuasanya tindakan Allah, firman Allah. Yang terakhir kita melihat dalam Yohanes 11 ayat 43, yaitu peristiwa tentang Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tuhan Yesus sebagai putra manusia hanya berfirman. Dia diilhami oleh Allah dan dia berfirman, Lazarus, keluarlah engkau. Tubuh yang sudah busuk, bangkai yang busuk ini bisa berjalan, mentaati akan firman. Ada kuasa di dalam firman Allah. Ada kuasa. Karena apa? Allah sendiri yang menjamin setiap firman Allah. Yang jadi pertanyaan, masihkah kita ragu-ragu?
Masihkah kita tidak percaya akan firman Allah? Kalau kita melihat di dunia, adik-adik, saudara-saudara, kita sering mendengar berapa banyak orang ingin melenyapkan Alkitab, dibakar, diberangus, sehingga apa? Diputar balikkan kebenarannya. Supaya apa? Supaya Alkitab itu tidak ada, supaya Alkitab itu lenyap. Tetapi kenyataannya, Alkitab tetap eksis, Alkitab tetap ada, Alkitab tetap berjaya. Karena apa? Karena firman Allah. Kalau melihat seperti ini, masihkah kita ragu-ragu? Adakah di antara saudara atau adik-adik ragu-ragu akan firman Allah? Yohanes 17 ayat 17 mengatakan bahwa firman Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki. Bahkan di dalam Lukas dikatakan dunia ini boleh lenyap, tapi firman Allah itu tetap kekal. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu. Setiap firman Allah kita simpan dalam hati kita sampai itu terjadi, sampai mujizat itu terjadi, dan Allah sendiri yang akan melakukan firman-Nya. Yesaya 55 ayat 11 tadi mengatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak kembali kepadaku sia-sia, tetapi aku akan melakukannya sesuai dengan kehendak dan pasti berhasil. Puji Tuhan. Ya, kita melihat selanjutnya, poin selanjutnya, yaitu menurut isinya, menurut beritanya, firman Allah itu bisa, Tante hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama, firman Allah itu bisa sebagai rambu-rambu kehidupan. Kita baca dalam ayatnya, yaitu Yeremia 31 ayat 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yaitu jalan yang telah kau tempuh. Dalam terjemahan lama, tanda alamat atau tiang peringatan. Kalau kita melihat gambar adik-adik, saudara lihat, ditulis slow 35 kecepatannya. Selebihnya bisa ditangkap ataupun bisa seperti sebelahnya, kecelakaan. Secara jasmani ada rambu-rambu, apalagi yang terkenal rambu-rambu lalu lintas. Untuk apa? Untuk mengatur supaya tidak semrawut, supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya semuanya bisa tertib. Itu diatur. Kalau tidak diatur, terjadi kecelakaan dan sebagainya. Begitu juga secara rohani. Itu ada aturannya. Ada peringatan, ada hukum, ada janji, ada perintah Allah. Kita melihat itu diwakili dalam Mazmur, atau kita baca saja, itu tertulis semuanya di dalam Mazmur 119. Kalau adik-adik saudara baca, itu di setiap ayat ada akhirnya, diakhiri dengan kata-kata seperti ini. Kita baca 1-3 saja. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. 1. Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. 2. Peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. 119 ayat 3 dikatakan, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. 4. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan teguh-teguh, dan seterusnya. Ada yang sebagai peringatan, ada yang sebagai titah, ada sebagai firman, ada sebagai Taurat, ada sebagai hukum, ada sebagai ketetapan, dan sebagainya. Kalau adik-adik baca nanti di rumah, baca 119, semua diakhiri, ditutup dengan kata-kata seperti itu. Ini merupakan rambu-rambu secara rohani. Peringatan, peraturan, Taurat, syarat, dan sebagainya.
Orang yang berjalan di dalam janji-janji Allah, di dalam firman Allah, orang itu pasti akan baik. Daud, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi hukum-hukum Tuhan, orang yang mengasihi perintah-perintah Tuhan, dia sampai berkata seperti ini, sungguh kalau bukan kesukaanku dari muda akan Tauratmu, sudah lama aku tenggelam di dalam dosa. Daud mengerti, sudah lama dia akan tenggelam di dalam dosa. Sebab itu Daud taat, jalan atas perintah Tuhan, jalan atas hukum Tuhan, jalan atas Taurat Tuhan, jalan atas ketetapan sebagai rambu-rambu dalam hidupnya. Secara jasmani kita bisa hidup tertib karena ada rambu-rambu. Di rumah, di sekolah, di pekerjaan, di masyarakat, pasti ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, manusia itu akan liar. Yang ada apa? Hukum rimba. Yang kuat, yang menang. Sebab itu ditetapkan sebagai aturan. Sekolah tidak boleh telat, pakai seragam dan sebagainya. Kalau yang melanggar, pasti dihukum. Saudara, kita juga melihat dalam Keluaran 20 ayat 1-17 tentang 10 perintah Allah. Perintah ini mengatur antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan. 1-4 aturan kita mengatur hukum atau aturan Tuhan dengan manusia. Jangan ada ilah lain. Jangan membuat patung dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dan kuduskanlah hari Sabat. Mulai 5-10 itu hukum atau perintah aturan antara manusia dengan manusia. Hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan saksi dusta. Jangan ingin milik orang lain. Supaya apa? Supaya hidup manusia itu menjadi tertib. Supaya hidup manusia itu jadi lebih baik. Setiap perintah atau peraturan di dunia itu pasti ditaati. Kalau tidak ditaati, ada konsekuensinya, yaitu dihukum. Begitu juga secara rohani. Kalau kita melanggar firman Tuhan, kita dengan sengaja melanggar atau melalaikan atau tidak melakukan firman Tuhan, itu pasti ada hukumannya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, Tuhan sudah memberikan satu jaminan, satu peneguhan bahwa firman Tuhan itu tidak berat. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, karena perintahnya tidak berat. Kita lihat gambar seorang pemuda memegang Alkitab, wah, dia dengan sukacita untuk mentaati. Tidak berat. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan bersaksi dusta, atau jangan mencuri. Itu nggak berat kalau kita mengasihi Tuhan. Untuk mentaati hukum Tuhan itu nggak berat. Sebab itu, adik-adik, saudara-saudara, dengar firman Tuhan, simpan. Jangan mengabaikan, jangan masa bodoh, tapi simpan dan lakukanlah. Taatilah. Karena apa? Di dalam mentaati itu ada janji-janji berkat. Dalam Ulangan 28 ayat 1-14 itu diceritakan berkat. Kita baca saja Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus berkat bakulmu, berkat kandunganmu, semuanya diberkati dengan limpah. Kalau kita taat, itu ada gambarnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak taat,
dalam Ulangan 28 ayat 15, mulai 15 sampai 40 lebih banyak hukumannya. Kita baca 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah. Tuhan memberikan jaminan atau memberikan satu peraturan, dan itu harus kita lakukan. Ingat, firman Tuhan itu tidak berat. Kalau kita mau melakukannya, tidak berat. Karena Tuhan sendiri yang menyupport supaya kita mampu melakukan firman Allah. Pilihan ada di tangan saudara. Pilihan ada di tangan adik-adik. Sudah dengar firman Tuhan sebagai perintah, sebagai firman, sebagai ketetapan, peringatan. Apakah kita mau melanggar ataukah kita mau mentaati? Semua ada konsekuensinya. Kalau taat diberkati, kalau tidak taat dikutuk oleh Allah. Apakah Allah itu jahat? Tidak, karena Allah itu kasih. Bagaimana supaya kita itu bisa taat akan firman Tuhan? Bagaimana supaya kita itu bisa taat akan firman Tuhan? Ada dua hal. Satu, yaitu kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dalam Ulangan 11 ayat 1 dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi Tuhan pasti itu mudah. Kalau kita bayangkan saja, orang mengasihi anaknya atau orang mengasihi istri atau suaminya, dengan mudahnya sekali dia selalu ingin menyenangkan hati orang yang dikasihi. Caranya yaitu dengan menuruti apa yang dikatakannya, dengan tidak ingin menyakiti, tidak ingin berbantah-bantah, menyakiti orang yang kita kasihi. Itu secara manusia. Apalagi kita dengan Tuhan, apalagi Tuhan kepada kita. Kalau kita mengasihi Allah, kalau kita ngomong mengasihi Allah, maka kita otomatis sangat mudah kita juga ingin menyenangkan hatinya. Dengan mudah kita tidak ingin menyakiti hatinya. Dengan apa? Dengan melanggar perintah-perintahnya. Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan memerintahkan kepada kita, hiduplah dalam kesucian. Buang semua gambar-gambar purni. Buang semua keinginan-keinginan capek. Bisa? Pasti bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan mengatakan, ayo setia ibadah kepadaku. Setia, baca firman, berdoa. Ya kita dengan mudah. Tidak perlu kita dengan bersungut-sungut melakukan itu. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Taat saja. Orang yang seperti ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan, wow, Tuhan pasti akan menyenangkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa taat akan firman Tuhan? Yaitu kita harus mematikan daging. Kita harus mematikan ego kita. Kita harus mematikan keinginan nafsu manusia kita. Galati 5 ayat 24 terjemahan baru dikatakan seperti demikian. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam terjemahan lama dikatakan segala keinginan daging dan cita-citanya. Kalian lihat, orang yang mengasihi Tuhan itu sudah mematikan segala keinginan daging dan segala cita-citanya yang salah, segala keinginannya yang tidak berkenan. Ada seorang pemuda yang terobsesi jadi kaya. Kaya boleh, tapi jangan terobsesi jadi kaya. Akhirnya apa?
menghalalkan segala cara. Akhirnya apa? Firman Tuhan dilanggar saja. Hidup tidak dalam kejujuran. Tidak penting. Yang penting kaya. Caranya gait orang. Caranya mungkin pura-pura baik dengan orang. Lalu orang itu dijarah. Ya, istilahnya apa? Dirampok secara halus. Itu tidak benar. Itu tidak, orang yang tidak mengasihi Tuhan itu tidak menyalibkan dagingnya, tidak menyalibkan hawa nafsu, keinginan kayanya. Amsal mengatakan, kalau kamu bijak, jangan ingin kaya. Kaya di dalam Tuhan, berkat Tuhan, boleh-boleh saja. Banyak tokoh-tokoh Alkitab kaya. Banyak orang-orang yang di dunia ini yang mengasihi Tuhan kaya. Tetapi jangan sampai pikiran kita, perbuatan kita hanya penuh melulu uang. Sehingga apa? Rambu-rambu, perintah-perintah Tuhan diterabas. Akhirnya menghalalkan segala cara. Ini tidak benar. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti bisa menyalibkan keinginan dagingnya. Kenapa? Karena hidup ini sudah ditebus. Paulus mengatakan, hidupku, Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Kalau kita lihat gambar di sebelah ini, kita lihat yang sebelah Tuhan Yesus belakangnya kita. Seharusnya seperti itu. Kita sama-sama naik di atas salib. Bukan berarti kita sekarang disalib dengan secara jasmani, tidak perlu. Tapi mematikan daging itu seperti salib. Kita harus mematikan. Orang yang seperti ini pasti mudah untuk mentaati hukum-hukum firman Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, hidup itu bagiku Kristus, mati itu adalah keuntungan. Ini satu semboyan, satu slogan yang luar biasa dari Paulus. Dan bagi saudara dan saya, bagi adik-adik, saudara dan saya, hidup itu Kristus. Artinya ada di koridor, ada di relnya Allah, ada di rambu-rambunya Allah. Jangan melanggar. Maka kalau kita mati, kita dapat keuntungan yang luar biasa, yaitu surga yang kekal. Kita berikan satu contoh orang yang mematikan daging, yaitu peristiwa janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Ketika itu janda ini memungut ranting-ranting, terus ada Nabi Elia, saya boleh minta minum? Oh ya, mau diambilkan. Belum selesai mengambilkan, terus Elianya ngomong gini, tambah satu apem ya, satu kue ya, kecil ya. Lalu janda ini ngomong gini, saya loh tidak punya apa-apa, saya punya tepung sedikit, ini mau saya olah, lalu saya makan dengan anak saya dan mati. Nabi Elia langsung berfirman, demikianlah firman Tuhan, buatkan untuk aku dulu, maka tepungmu tidak akan pernah habis. Janda Sarfat ini tidak kenal sama Elia. Janda Sarfat ini tidak tahu kalau Elia itu nabi. Dia tidak mengenalkan bahwa aku ini nabi. Janda Sarfat ini kalau dia egois, kalau dia hidup dalam kedagingan, kalau dia bisa marah. Bapak ini tidak tahu terima kasih, bahasa Jawanya dikei ating rogo lempelok, kasih minum minta roti. Tapi dia tidak berkata seperti itu. Dia dengar firman yang diucapkan oleh Elia, lalu dia melakukan. Baik, sekalipun secara daging mungkin dia bisa marah, kok enak, saya cuma punya sekian mau dimakan, saya dan anak saya mati, kok kamu minta? Tapi janda Sarfat ini taat, mematikan egonya. Lalu dia bertindak, dia berikan kepada Elia dulu. Apa yang terjadi, adik-adik, saudara-saudaraku? Besok paginya dia bangun, lihat, yang pertama dia lihat, saya yakin, tante yakin, yang pertama dia lihat adalah tempat tepung. Karena itu yang dijanjikan, tepungmu tidak akan habis. Dia buka, waduh tepung, besok mujizat, hidup
hidup di dalam mujizat. Orang yang mau taat pasti hidup dalam mujizat. Yang kedua, firman Tuhan menurut isinya atau beritanya itu bisa sebagai janji. Bisa sebagai janji-janji Allah. Lukas 21 ayat 23, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Janji Tuhan itu kekal. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu luar biasa. Kalau kita lihat gambar orang tua gendong anaknya, mungkin orang tua sering berjanji. Orang tua sering berjanji, misalnya, kamu belajar yang rajin, nanti kalau kamu naik kelas, mama berikan sepeda. Ayo kamu seperti ini, ayo kamu seperti ini. Orang tua mungkin mudah berjanji. Mungkin ada juga 1-2 yang tidak ditepati. Bisa lupa, bisa karena terbatas. Manusia itu terbatas. Jangan kecewa, jangan marah, jangan kepahitan. Tapi terimalah semua itu dengan sukacita. Mungkin juga temanmu, ataupun pemimpin rohani kita, ataupun atasan kita, ataupun orang yang kita percayai, orang yang kita kasih, janji tidak ditepatin, menurut kamu menyakitkan. Tapi ingat, berapa janji yang sudah pernah ditepati. Jangan mudah kecewa. Kalau 1-2 atau mungkin 10 janji tidak ditepati, jangan mudah kecewa. Jangan hidup dalam kepahitan. Ingat, ada satu pribadi, kalau dia berjanji, tidak pernah tidak ditepati. Setiap firman, setiap janji Allah, itu tidak pernah tidak ditepati. Dia pasti akan ditepati. Kalau kita melihat dalam Yeremia 33 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Orang Israel itu pemberontak. Orang Israel tidak pernah berterima kasih. Orang Israel itu sangat jahat, tegar tengkuk. Selalu jatuh bangun di dalam penyembahan berhala. Kalau tante mungkin sebagai tante, waduh, orang ini sudah tidak bisa dipakai, dibuang saja. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Dia katakan, karena aku ini sudah berjanji bahwa Israel itu umat yang aku sayangi, tidak akan aku buang. Kalau ada orang yang bisa mengubah siang dan malam, perjanjianku dengan siang dengan malam, baru Israel itu bisa dibuang. Kenyataannya sampai hari ini, matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Tidak ada yang bisa mengubah, karena itu sudah janji Tuhan. Itu sudah perintah Tuhan bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Jadi tidak ada yang bisa mengubah. Itulah janji Tuhan, luar biasa. Janji Tuhan itu kekal. Dia sendiri yang menjamin, tidak bisa dibatalkan. Dalam Yusa 23 ayat 14 dikatakan, Yusa 23 ayat 14 atau Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Luar biasa. Luar biasa. Sebab itu, adik-adik, saudara-saudara, mungkin apa yang sedang
saudara nantikan? Apa yang sedang saudara pegang tentang janji-janji Allah? Loh, sampai sekarang kok belum tergenapi? Mungkin secara umum yang terkenal Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan itu adalah masa depan yang cerah, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin yang sudah di kelas besar atau yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah lulus dalam kuliah dan sebagainya, sedang mencari pekerjaan. Mana janji Tuhan tentang Yeremia 29 ayat 11? Percayalah, jangan ragu-ragu, rami janji Tuhan itu, pegang teguh-teguh dalam hidupmu, lalu doakan sampai mujizat itu nyata, sampai firman Tuhan itu digenapi. Jangan ada yang kecewa, jangan ada yang marah kepada Tuhan. Mana Tuhan janji cuma janji? Dari dulu ya janjinya itu, carilah kerajaan Allah lebih dulu setelah kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan kepadamu. Mana? Keluarga saya ya tetap seperti ini, tetap dalam kemiskinan, dalam kekurangan. Jangan anak-anak, jangan berkata seperti itu. Percaya, janji Tuhan itu kekal dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Bagaimana kita bisa menerima janji-janji Tuhan? Bagaimana? Kalau mungkin sekarang kita lagi mengerami atau lagi memegang janji Tuhan. Saya percaya Tuhan, janjimu pasti digenapi. Kuasamu pasti menolong, bibirmu pasti menyembuhkan bagi yang sakit, bagi yang dalam kekurangan. Mungkin apa yang kita pegang janji Tuhan? Filipi 4 ayat 19, bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan di dalam Yesus Kristus. Pegang terus. Hari ini belum digenapi, pegang terus. Jangan mudah menyerah. Bagaimana supaya kita bisa menerima janji-janji Tuhan itu? Yang pertama, yaitu dengan iman. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 6. Kalian lihat. Kita baca, simak baik-baik. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Kalau nggak punya iman, kalau mungkin pegang janji Tuhan, sudah setahun, lebihnya nggak percaya, dan Allah cuma tinggal janji, nggak akan dapat apa-apa. Tapi orang yang datang kepada Allah itu harus punya iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Harus punya iman orang yang datang. Kita baca dalam terjemahan lama, Ibrani 11 ayat 6. Anda bacakan terjemahan lama. Ibrani 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah atau orang yang mencari Allah, ia harus, ini sama terjemahan. Orang yang, Anda bacakan Ibrani 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Jikalau tiada beriman, mustahil diperkenan Allah. Karena orang yang menghampiri Allah itu wajiblah ia yakin bahwa Allah ada, dan lagi bahwa ialah Allah memberi pahala kepada orang yang mencari Dia. Terjemahan lama. Orang yang datang kepada Allah mencari wajib dengan iman. Kalau tidak ada iman, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita yakini dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat tidak iman, justru kita akan mewujudkan yang tidak kelihatan dengan iman menjadi nyata. Kita melihat dalam Abraham, dalam Rom 4 ayat 17-23. Tante tidak baca karena terlalu banyak. Dikatakan di situ, Abraham tidak ada dasar, tidak ada alasan, tidak ada landasan untuk percaya kepada Allah.
bahwa Allah itu sanggup menggenapi firman-Nya. Bahkan setelapak tangan tanah pun tidak dapat dia. Padahal dia dijanjikan, kamu akan memperoleh negeri Kanaan, kamu akan keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di lautan, banyak sekali. Tapi waktu Abraham hidup belum digenapi. Abraham belum menikmati itu. Tidak ada alasan sebetulnya untuk percaya. Tapi Abraham tetap percaya. Saat itu Abraham disebut bapak iman. Bukti sekarang, keturunan Abraham seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan, digenapi. Jadi mari kita percaya. Kalau sudah punya janji Allah, pegang baik-baik, pegang teguh-teguh. Jangan ragu-ragu. Jangan putus asa. Jangan berkata, mana, kapan ini? Kok belum terjadi? Tetap berdoa, tetap yakin bahwa Allah sanggup memenuhi semua janjinya. Yang kedua, ini poin yang penting. Kenapa orang selalu bertanya-tanya, kapan janji Tuhan digenapi dalam hidup saya? Ingat, ada waktunya. Pengkhotbah 3:11, semua itu ada waktunya. Indah pada waktunya. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang Tuhan butuhkan bagi orang percaya, bagi orang yang mengasihi Tuhan adalah percaya. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita lihat contoh kehidupan Yusuf. Yusuf itu belasan tahun diberikan visi, mimpi bahwa 11 bintang, matahari dan bulan tunduk menyembah. Umur 30 tahun, berarti 17 tahun, Yusuf baru naik. Dia menjadi wakil Fir'aun. Saat seperti ini, Yusuf itu punya kuasa. Yusuf punya kemampuan. Yusuf punya daya. Waktu dia sudah jadi orang kedua di Mesir, dia bisa pulang. Karena dia rindu, dia tahu rumahnya, dia tahu kotanya, dia tahu bapaknya, dia tahu jalannya, bisa dia pulang. Tapi itu melanggar visi Allah, melanggar janji Allah. Yusuf tidak akan mengalami bahwa saudaranya akan menyembah dia. Tapi justru Yusuf menunggu waktunya Tuhan. Dia tetap percaya pasti janji Tuhan nyata. Dan tahun kedua kelaparan. Apa yang terjadi? Semua janji Tuhan menjadi kenyataan. Yusuf sampai kaget-kaget. Loh, itu saudaraku yang datang. Loh, dia menyembah, bolak-balik menyembah, sujud menyembah, digenapi. Butuh waktu. Adik-adik, saudara-saudaraku, butuh waktu untuk penggenapan janji Tuhan. Butuh waktu, tidak bisa seenak kita. Butuh waktu. Tuhan akan memproses kita. Kalau kita mendapatkan janji-janji Tuhan, bagaimana reaksi kita? Kalau kita sudah siap, rohani kita lebih kuat, rohani kita lebih tahan diberkati, Tuhan akan semua janji Tuhan akan diberikan. Jangan takut, rami saja, pegang janji Tuhan baik-baik, tunggu waktunya Tuhan. Dengan iman, janji Tuhan pasti digenapi. Dari pihak Allah dijamin, dari pihak Allah ditepati, dari pihak Allah apa yang aku firmankan pasti terjadi, shall be, dan dikerjakan. Jangan takut. Poin yang terakhir, menurut isinya atau beritanya, firman Tuhan itu bisa sebagai nubuatan. Nubuatan itu yaitu perkara Allah bisa menyatakan perkara-perkara yang akan datang. Allah itu maha tahu dan Allah itu tidak dikuasai oleh waktu. Bagi Tuhan, masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Karena Allah tidak dikuasai waktu, dia bisa tahu terjadi. Dulu terjadi, dia bisa tahu. Sekarang terjadi, bisa tahu. Nanti yang akan datang,
Dia bisa tahu bahwa ini akan terjadi seperti ini, seperti ini. Dan setiap nubuatan Allah di dalam Alkitab itu pasti terjadi. Dalam Yesaya 7 ayat 14 itu dinubuatkan bahwa nanti Yesus akan lahir melalui seorang perawan Maria. Itu digenapi dalam Lukas 1 34-35. Yesus lahir melalui perawan Maria. Tidak ada yang mustahil tentang kematiannya, tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan akan datang kembali. Kalau Kemis yang lalu tanggal 13 kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kenaikan Isa Al-Masih. Dikatakan dalam Kisah 1, malaikat itu mengatakan kepada orang-orang Galilea, "Hei, apa yang kamu lihat? Kamu lihat Yesus yang naik, yang diangkat ini, dia nanti juga akan turun." Untuk apa Yesus turun? Untuk menjemput umatnya. Sudah digenapi? Belum. Kedatangan Yesus tahap kedua ini belum. Yang pertama, lahir sebagai juru selamat. Yang kedua, Yesus sebagai raja. Belum digenapi. Nanti yang Yesus datang kedua kalinya itu ada dua tahap. Tahap pertama yaitu pengangkatan, kita diangkat. Yang kedua, Yesus sebagai raja turun kembali bersama orang-orang sucinya mengadili dunia. Maka terjadilah perang Harmagedon dengan pekerjaan antikris 66. Itu semuanya akan digenapi. Sekarang sudah terjadi belum? Masih berupa nubuatan. Pasti terjadi, pasti. Kapan? Ya waktunya Tuhan. Kita menunggu, kita harus percaya bahwa semua ini nanti akan terjadi. Sesudah perang Harmagedon akan ada apa? Akan ada kerajaan 1000 tahun. Sesudah kerajaan 1000 tahun akan kiamat. Sesudah kiamat akan ada surga dan bumi baru. Luar biasa janji Tuhan. Luar biasa janji Tuhan. Luar biasa apa yang dinubuatkan Tuhan ini pasti jadi. Kalau dulu dinubuatkan tentang kelahirannya, jadi. Kalau dulu dinubuatkan tentang kematiannya dan akan bangkit 3 hari, jadi semuanya. Tentang akhir zaman itu juga akan jadi. Bagaimana sikap saudara dan saya? Yaitu kita harus berjaga-jaga, penuh Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang belum dapat baptisan Roh Kudus, minta. Nanti ada hari Pentakosta sesudah Kemis, kenaikan tanggal 13 itu 10 hari lagi. Ada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dan itu minta, di rumah pun saudara bisa minta supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua yaitu Pengkhotbah 9 ayat 8 mengatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan kurang minyak di kepalamu. Artinya apa? Kita tetap hidup suci, kita tetap penuh Roh Kudus. Itu adalah sikap kita menantikan firman Allah sebagai nubuatan tentang akhir zaman, tentang penamatan Allah, supaya kita ikut dalam pengangkatan. Jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita menyesal sesudah tertinggal, seperti zamannya Nuh. Kita lihat waktu Nuh memberitakan dunia akan dihukum dengan air bah. Ayo kamu masuk ikut bahtera saya. Mereka mengolok-olok, mentertawakan. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Nuh itu seperti orang gila buat bahtera di atas gunung. Tidak mau mereka diolok-olok. Mungkin keluarganya juga tidak mau. Saudara-saudaranya diajak tidak mau. Buktinya nggak ada yang mau. Tapi begitu pintu bahtera itu ditutup, jebret, dan hujan mulai turun. Mungkin hari pertama, hari kedua, 10 hari, 20 hari, air mulai tinggi. Mereka mungkin masih pesta, masih sukacita. Tapi kalau sudah mulai rumahnya tenggelam, dia mungkin dari atas kapalnya
Gedok-gedok, no, bukain pintu, no, aku mau masuk. Sudah tidak ada tempat, semua tenggelam. No cuma bilang, yang menutup pintu itu Allah. Saya tidak punya kuncinya. Kamu kok jahat, no? Ya, terlambat. Dulu kan saya sudah bilang, ayo Tuhan akan menghukum bumi. Kenapa tidak ikut? Sikap kita menantikan firman Allah sebagai nubuatan, tetap hidup suci, tetap penuh Roh Kudus, supaya kita tidak tertinggal dan tidak menyesal di kemudian hari. Sebagai kesimpulannya, sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa semua firman Tuhan itu pasti digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi dan tidak akan pernah ditunda-tunda. Firman Tuhan katakan, firman-Ku tidak akan ditunda-tunda. Semuanya akan digenapi. Percayalah, jangan ada yang ragu-ragu. Percaya supaya semua firman Tuhan yang ada dalam hidup kita terjadi dan kita diberkati. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian yang indah. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataannya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Adik-adik, saudara-saudara, pujian ini indah. Hidup kita tidak ditentukan oleh dunia. Hidup kita tidak ditentukan oleh kata orang, tapi hidup kita ditentukan oleh firman. Hidup kita ditentukan oleh perkataan. Percayalah, setiap firman Tuhan itu ya dan amin. Setiap firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jangan menolak, jangan ngomong tidak mau, jangan ngomong gak bisa, tetapi yakin, ya Tuhan, saya mau taat, saya mau mengasihi Engkau, saya mau melakukan setiap firman-Mu, setiap janji-Mu, setiap peringatan-Mu, setiap hukum-hukum-Mu, setiap kata-kata-Mu, ketetapan-Mu, supaya apa? Kita diberkati. Kita nyanyikan satu kali lagi dari awal. Kita akan tutup dengan doa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan
pasti jadi. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Kami percaya setiap janji-Mu, setiap firman-Mu pasti jadi. Haleluya, haleluya. Shikara lama 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 se. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu siang ini. Tuhan tolong buat anak-anak kami. Saat ini mungkin mereka sedang menantikan janji-Mu, sedang menantikan firman-Mu, sedang menantikan penggenapan pertolongan-Mu, sedang Tuhan menunggu apa yang Kau janjikan dalam hidup mereka. Topang mereka Tuhan, kuatkan Tuhan, supaya Tuhan semuanya boleh jadi pada waktunya. Berikan mereka iman percaya, berikan mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu, sehingga tidak ada keraguan bahwa setiap firman-Mu pasti digenapi. Tolong Tuhan buat anak-anak kami, biar mereka boleh percaya, biar mereka boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau yang membuat mujizat, Engkau yang membuat jalan, dan Engkau yang menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah. Kami tidak pernah bosan-bosan dan berhenti untuk datang kepadamu mohon. Jamah yang ada kelemahan tubuh, jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh pilar-pilar-Mu Engkau menyembuhkan, Engkau sudah menyembuhkannya. Berikan iman percaya. Engkau tolong juga yang mengalami kesusahan, orang tuanya dalam nafkahnya, dalam sekolahnya anak-anak kami, dalam pekerjaan orang tuanya. Tolong semuanya Tuhan. Masa pandemi ini kami percaya Tuhan tidak selamanya seperti ini. Satu kali pasti ada pemulihan, satu kali semuanya boleh beres Tuhan. Firman-Mu yang akan menggenapi, firman-Mu yang akan bertindak untuk kami semuanya. Berkati Tuhan anak-anak kami ini, supaya mereka boleh melihat bahwa Allah yang dia sembah, bahwa Yesus Kristus Tuhan yang dia sembah itu adalah hidup dan berkuasa, yang sanggup melakukan setiap firman-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu, lindungi mereka, jauhkan terpapar corona, jauhkan pergaulan yang jahat, tapi berikan mereka takut akan Engkau, tetap hidup dalam kekudusan. Berikan gairah Tuhan untuk ikut ibadah, berikan gairah sekalipun live streaming. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Angkat kedua tangan saudara, biar Tuhan yang akan memberkati. Turunlah berkat dari Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapak. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.